Ya, materi kita sampai kepada materi tentang konversi analog ke digital. Yang ini sudah dimulai dari minggu kemarin ya. Jadi memang ini memang materi yang cukup penting karena dia sebagai penjembatan antara antara analog dengan digital. Analog itu merupakan sesuatu yang real di lapangan, kemudian digital itu ya nanti kita mempelajari digital karena memang ke depan itu nanti pemrosesan secara digital itu nanti akan sangat banyak digunakan. Banyak perangkat-perangkat yang tadinya itu menggunakan sistem analog diganti menggunakan digital karena digital itu memang pengembangannya nanti lebih mudah. Di antaranya nanti adalah lebih mudahnya ditransformasi ke program. Nah, kalau program berarti nanti mungkin hardware-nya tinggal tidak usah terlalu rumit. Nah, nanti digantikan oleh program. Mungkin kalau di mahasiswa kami itu di semester 3 ya, semester 3 mereka belajar elektronika digital sekaligus belajar tentang sistem mikroprosesor. Nah, mereka nanti bisa membandingkan ya bahwa nanti misalnya ya konversi analog ke digital itu nanti kalau menggunakan program oh ternyata lebih simpel. Nanti kemudian bagaimana kita mengirim data dari satu tempat ke tempat lain biar lebih efisien. Oh ternyata kalau menggunakan program nanti akan lebih simpel. Program itu sebenarnya juga nanti menjalankan hardware, sehingga di dalam itu ada hardware-nya sebenarnya. Dan hardware-nya itu apa ya isinya ya? Hardware itu merupakan kumpulan dari apa gerbang-gerbang logika yang dikemas dalam suatu IC bernama mikroprosesor. Nah itu sehingga dengan menggunakan teknik digital itu nanti yang tadinya hardware nanti dapat dikemas dalam sebuah software ya. Dan nanti memang untuk proses aritmatika ya ada penjumlahan, pengurangan itu nanti juga dapat dikerjakan oleh hardware. Nah, nanti di akhir mata kuliah ini nanti akan ada nanti ya ada rangkaian yang digunakan untuk proses aritmatika. Bisa nanti untuk penjumlahan, pengurangan dari penjumlahan dapat digunakan digabung-gabung menjadi perkalian. Dari perkalian dapat digabung-gabung menjadi apa pengurangan ya. Pengurangan itu kan nanti ada penjumlahan, perkalian, ada penjumlahan gitu kan. Kemudian ada juga nanti operasi yang lain. Juga nanti ada operasi logika, logika on, and, or, XOR dan seterusnya itu nanti juga dapat dikerjakan menggunakan hardware. Nah, meneruskan dari materi kemarin ya, ini kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses konversi dari besaran analog ke besaran digital. Dan kemarin juga sudah kita bahas juga bahwa nanti dari analog ke digital itu nanti ada pembulatannya. Nah, sekarang pembulatannya itu nanti ke atas atau ke bawah. Nah, nanti ini berkaitan dengan metode konversi yang digunakan. Ini ya. Jadi ada beberapa macam metode konversi yang digunakan dan nanti akan mempengaruhi apakah nanti pembulatannya itu mau mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, ini nanti dapat di-download di sini. Ini sudah saya sharekan di sini. Nah, kemudian untuk nah ini kita coba aja kita ya, kita lihat di sini ya. Ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang beberapa metode untuk mengonversi dari analog ke digital. Nah, tapi sebelum sebelum ke sana, nah ini kita lihat dulu. Mungkin ini sudah ada di tayangan yang kemarin ya. Jadi seberapa penting tuh sebenarnya konversi dari analog ke digital itu? Nah, kemarin juga sudah. Jadi besaran di alam itu merupakan besaran analog ya, besaran analog dan nanti itu dapat dikonversi ke tegangan listrik menggunakan transducer. Nah, dari tegangan listrik ini nanti dapat diubah ke digital menggunakan analog to digital converter. Nah, dari sini nanti dapat diproses ya. Biasanya nanti menggunakan prosesor. Nah, dari prosesor nanti dikeluarkan, kemudian dikonversi kembali ke analog menggunakan digital to analog converter. Nah, nanti mungkin minggu depan mungkin coba saya tampilkan ya hasil karya dari mahasiswa. Jadi di sini bagaimana di sini kita memasukkan tegangan analog, kemudian dikonversi ke digital, kemudian dikembalikan ke analog lagi. Nah, itu saya jadikan tugas untuk mahasiswa S1. Juga nanti bagaimana tegangan analog dijadikan digital. Digital ini dikirim ke tempat yang jauh. Kalau ini digital 8 bit menggunakan 8 jalur, nah, maka tidak efektif.
Nah, maka nanti 8 jalur nanti dimanfaatkan jadi satu jalur saja. Dikirim ke tempat yang jauh, kemudian di sini dikembalikan, di bagian penerima dikembalikan ke 8 bit lagi, baru diubah ke analog. Nah, itu nanti itu juga ada nanti ya hasil karya mahasiswa berupa simulasi. Dan nanti berikutnya nanti juga akan saya tampilkan juga mungkin ya di akhir mata kuliah, di akhir sesi nanti di bagian akhir ya, bagaimana ini dikerjakan oleh prosesor. Nah, nanti di sini ada prosesornya, dari sini analog ke digital, dikirim jarak jauh, diterima oleh prosesor, dikembalikan ke tegangan lagi. Nah, nanti. Jadi memang konversi dari analog ke digital ini merupakan salah satu jembatan ya, jembatan bagaimana sistem digital ini dapat berguna. Karena besaran di alam itu merupakan analog, kemudian panca indera kita juga menerima isyarat analog, isyarat cahaya itu analog, isyarat suara itu juga analog. Nah, inilah, maka ini harus ada pengonversi dari analog ke digital, ini digital ke analog. Nah, kemudian, nah ini ya, use to interface komputer to analog word. Ya, jadi kalau nanti tidak ada ADC-nya, maka ini ya nggak ada gunanya ya. Secanggih apapun komputer, tapi kalau tidak bisa, kalau tidak ada data yang masuk ke sini, yang dari data itu dari ADC ya nggak ada gunanya nanti. Nah, inilah pentingnya ADC, pentingnya DAC. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bagaimana cara mengonversi dari tegangan analog ke data digital dan sebaliknya. Nah, ini secara mudahnya, ya itu seperti ini ya. Kemarin sudah kita bahas, ini contohnya, ini kalau di sini itu data digital, di sini analognya. Nah, kalau kemarin data digital contohnya itu 4 bit, tegangan analognya 0 sampai 5. Nah, ini untuk memudahkan contoh di sini saya ubah tegangan analognya itu dari 0 sampai 15 volt. Ya, nanti kalau mau dijadikan 0 sampai 5 nanti tinggal diubah skalanya ya. Ini untuk memudahkan dulu ya, untuk memudahkan sebenarnya bagaimana toh proses dari digital ke analog. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini kan, ini berarti dengan data 4 bit dari 0000 hingga 1111, ini tepat dibagi menjadi 15 tangga atau 15 step. Nah, di sini juga tegangan analognya juga tepat dari 0 sampai 15, sehingga setiap tangga ini 1 volt selisihnya. Nah, berarti di sini resolusi adalah 1 volt. Nah, sekarang proses untuk konversi dari digital ke analog itu nanti dapat dilakukan dengan mudah secara hardware. Ya, kita cukup menggunakan contoh tabel ini ya. Contoh, ini untuk data 0000 outputnya 0 volt, 0001 outputnya 1. Nah, ini berarti ini kalau ini kita urutkan urutan bitnya ya. Ya, ini 0000 kita ambil contoh yang ini 0001, bit ketiga, bit kedua, bit ke-1, bit ke-0, atau ada yang menyebut DCBA gitu ya. Nah, kalau kita urutkan berarti ini 1. Yang ini 0010, ini menjadi 2 kalau kita konversikan. Yang ini ya dari sini ini kan, ini menjadi 4. Ini menjadi 8. Nah, berarti sebenarnya ya, nanti kalau untuk konversi dari digital ke analog, kita cukup menggunakan berat dari atau mungkin bobot dari masing-masing bit ini. Oh, berarti bit yang paling kanan, bit yang paling rendah atau bit ke-0 atau yang A ini bobotnya 1. Oh, berarti kalau ini itu bobotnya 2. Kalau yang ini itu bobotnya 4. Yang ini bobotnya 8. Nah, nanti untuk konversi dari analog ke digital itu bisa menggunakan bobot seperti itu. Nah, bobot seperti itu nanti bisa digunakan
untuk menentukan rangkaian nanti yang akan digunakan. Jadi setiap setiap ini ya input digital ini kan memberikan kontribusi seberapa besar ketegangan analognya. Besarnya kontribusi itu berbeda-beda dan besarnya kontribusi itu tergantung dari bobotnya. Ini bobotnya 1, ini bobotnya 2. Berarti kalau B ini berarti 2 kalinya A. Yang ini bobotnya 4, berarti C ini 2 kalinya B. D ini 2 kalinya C, 4 kalinya B gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi masing-masing bit itu nanti ada bobotnya. Nah, di sini yang kita lihat itu di sini memang untuk memudahkan untuk mempelajari ya memang kita hanya melihat yang ininya 1 saja. Kalau yang bitnya 0 ini kan tidak ada bobotnya. Nah, sehingga untuk memudahkan kita buat contoh yang 1 ini. Yang ini yang ada yang bitnya itu 1 ya. Sehingga nanti kalau ini tapi nanti tidak menutup kemungkinan ya. Misalnya ini nanti kalau datanya itu 0 0 1 0 ya. Berarti tinggal bobot di sini kalikan 2, bobot di sini kalau ini 1 ya berarti kalikan 1 berarti sama dengan 3 nanti. Nah, seperti itu aja. Nah, jadi di sini sebenarnya DCBA itu memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap tegangan keluaran. Nah, itu. Nah, nanti bisa menjadi dasar untuk rangkaian yang mengonversi dari data digital ke tegangan analog. Nah, nanti ada di belakang nanti ya rangkaiannya. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil konversinya ya. Ini data digital, ini tegangan analognya. Kalau kita lihat hasil konversinya, nah ini dengan tegangan analog maksimal output 15 volt, nah itu ini ya, urut dari ini 1, 2, 3, sampai 15. Nah ini saya kira cukup mudah ya. Berarti kan ini kalau di sini nanti ini bobotnya 1, berarti ini kalikan 1. Kalau ini berarti bobotnya 2, berarti yang ini kalikan 2, menghasilkan 2. Yang ini, yang B ini bobotnya 2, berarti 2 kali 1 ditambah, ini bobotnya 1, 1 kali 1, 3. Kalau 4, ya berarti 4, yang C ini bobotnya 4. Nah kalau ini berarti bagaimana ini? Ya berarti ini bobotnya ini D itu 8, ditambah bobotnya ini itu 4, tambah bobotnya yang B itu 2, tambah bobotnya yang A itu 1, berarti 15. Nah itu jadi setiap DCBA ini memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap tegangan analognya. Nah kebetulan di sini tegangan analognya itu 15 sehingga ini bobotnya 1. Ya, 1 dari 15 berarti ini kan bobotnya kan 1/15. Ini 1/15 dari bobot total. Ini 2/15, 4/15, 8/15. Itu kebetulan di sini 15 ya. Nah, sekarang kalau tegangan outputnya itu tidak 15, ya tegangan outputnya itu 5 volt, ya mudah saja. Berarti di sini itu 1/15 dari 5 volt. Nah, ini 0,33. Ini 2/15 dari 5 volt. Nah, ini. Yang ini 8 ini berarti 8/15 dari 5 volt. Nah, ini. Kalau ini satu semua, ya totalnya 15. 15/15 dari 5 volt. Nah, ini menghasilkan 5 volt. Nah, itu. Nah, itu bobot dari setiap resistor itu nanti akan memberikan kontribusi ke tegangan analognya. Oh, konkretnya bagaimana konkretnya? Ini ya, ini bobotnya DCBA itu di sini D itu 8, C itu 4, B itu 2, A itu 1. Berarti kalau kita lihat perbandingannya yang D ini kan 8 kali A. Yang C itu 4 kali A. Yang B itu 2 kali A. Nah, kalau seperti itu berarti ini yang A itu yang paling kecil, yang B itu separuhnya, yang C itu yang A itu paling kecil, yang B itu 2 kalinya, yang C itu 4 kalinya, yang D itu 8 kalinya. Nah, kalau diterjemahkan ke rangkaian bagaimana?
Kalau diterjemahkan ke rangkaian, ya jadi seperti ini. D itu bobotnya yang paling besar, berarti R-nya yang paling kecil, sehingga arusnya itu paling besar ke sini. C itu lebih kecil. Nah, ini kalau kita lihat, andai kata ini di CBA, ini logikanya 1, tegangannya 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Arus yang di sini itu 2 kali dari yang di resistor 2 kilo ohm. Yang di sini 2 kali arus yang di resistor 4 kilo ohm. Nah, berarti arus yang keluar ke D itu 2 kalinya arus yang di C. Yang di C itu 2 kalinya dari yang di B. Yang di B itu 2 kalinya dari yang A. Berarti yang A ini yang paling kecil arusnya. Yang A ini yang paling memberikan kontribusi yang paling kecil. Nah, jadi dengan rangkaian seperti ini itu kita sudah bisa membuat rangkaian DAC, digital to analog converter. Jadi kalau nanti hanya logika satu itu kalau memberikan kontribusi ke tegangan paling kecil. Kenapa? Karena ini resistornya paling besar. Yang B itu logika satu, itu kontribusinya 2 kali dari kontribusi A tadi. Karena apa? Karena ini R-nya separuhnya, arusnya 2 kalinya. Nah, berarti di sini bobotnya B itu lebih besar. Yang C, kalau ini logika satu, berarti dia akan memberikan arus 2 kali B. Nah, dia kontribusinya itu 2 kali dari kontribusi B. Yang D ya ini memberikan kontribusi yang paling besar. Nah, sehingga di sini yang D ini kalau kita lihat resistornya itu paling kecil, arusnya paling besar. Arus di sini 2 kali dari arus yang keluar di C. Nah, sehingga D ini kontribusinya 2 kali dari C. D ini 4 kali dari B. Dan D ini 8 kali dari A. Nah, berarti dengan rangkaian ini kita bisa membuat konverter dari digital ke analog. Nah, ini ya. Ini rangkaian seperti ini sudah bisa menjadi rangkaian digital ke analog. Kemudian ini dicampur ya, dicampur itu di mix ya. Jadi ini ada yang mengatakan dijumlahkan ya. Ya, dijumlahkan di sini. Dijumlahkan di sini kemudian dikuatkan menggunakan op-amp. Kenapa? Karena di sini kan arusnya kan hanya kecil, hanya mampu arusnya kecil, tegangannya pun mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, maka diperkuat menggunakan op-amp sehingga nanti keluar tegangan keluaran sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini kan konfigurasi seperti ini kan konfigurasi op-amp penjumlah ya, atau summing op-amp ya, summing op-amp. Nah, jadi sebenarnya rangkaian DAC itu cuma seperti ini. Ini contoh rangkaian DAC 4 bit. Nah, kalau 8 bit ya tinggal ditambahkan lagi. Ini berarti DCBA. Berarti nanti ada apa? Kalau di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini resistornya nanti urut ya dari paling atas 1, 2, 4, 8, kemudian 16, 32, 64, 128. Nah, seperti itu. Jadi membuat rangkaian DAC itu mudah. Dengan seperti ini sudah jadi DAC. Ya. Cuman permasalahannya di sini ya ini ya mudah, teorinya mudah ya, tapi kalau dipraktikkan ya susah. Kenapa? Nah, coba cari resistor 4 kilo, nggak ada. Resistor 8 kilo, tidak ada. Nah, itu. Jadi teorinya mudah, tapi nyatanya susah. Ini mencari nilai R segini itu susah. Nah, gitu. Karena memang tidak ada di toko, karena nilai preferensi resistor itu kan 1 kilo ada, 2 kilo, nah, jarang 2 kilo, adanya 1,8 dan 2,2. 4 kilo enggak ada kalau 4 kilo. Yang ada 3,9. Nah, berarti nanti harus dipasang resistor seri ya. 8 kilo enggak ada, adanya 8,2. Nah, itu sehingga ya nanti kenyataannya ini nanti harus butuh banyak resistor, ini tidak hanya satu di sini itu. Nah, untuk memudahkan ini, maka dibuatlah IC DAC. IC DAC itu sudah menggunakan resistor yang sudah fix di sini, kemudian ditambah op-amp di sini ya, sehingga nanti keluarannya nanti bisa menjadi tegangan sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti rangkaian DAC nanti minggu depan saya berikan contoh ya, contohnya di
contoh simulasi di Proteus ya, sehingga nanti kita tinggal tinggal melihatnya. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini itu kan nanti kita bisa memberikan bobot yang berbeda ke DCBA. Ya, DCBA nanti ada bobot yang berbeda sehingga nanti DCBA itu nanti kalau ini logika satu akan memberi kontribusi sekian. Ini logika satu berarti separuhnya. Logika satu seperempatnya. Ini logika satu seperdelapannya. Nah, seperti itu. Ini rangkaian yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk digital to analog converter. Ya. Nah, nah untuk rangkaian digital to analog converter itu cukup cukup mudah rangkaiannya seperti itu, meskipun realnya pun nanti juga biasanya orang cenderung menggunakan IC ya, tinggal beli satu IC sudah jadi praktis, tidak usah menggunakan resistor seperti ini. Nah, itu. Dan rangkaian ini itu cukup cukup sederhana ya. Cukup sederhana dan IC-nya pun juga murah ini biasanya ya. Karena hanya terdiri dari ini ya, summing op amp ya. Summing operational amplifier yang nanti tegangan outputnya dapat kita tentukan maksimal berapa gitu ya. Itu untuk rangkaian DAC, saya kira cukup mudah. Nah, sekarang kalau untuk rangkaian ADC, analog to digital converter. Nah, ternyata rangkaiannya itu lebih rumit. Nah, untuk rangkaian analog to digital converter, nanti kita mengenal 3 metode untuk mengonversi. Sehingga nanti ada beberapa IC yang nanti akan mengimplementasikan salah satu di antara 3 metode ini. Yang pertama menggunakan digital RAM atau tangga digital. Yang kedua menggunakan successive approximation, pendekatan berurutan. Yang ketiga menggunakan flash ADC. Nah, ini ketiganya ini memang tingkat kerumitannya berbeda, harga IC juga berbeda, dan nanti hasilnya pun nanti ada sedikit perbedaan. Nah, yang pertama ini yang menggunakan digital RAM. Wah, ini ternyata rangkaiannya lebih rumit ini ya. Jadi sebuah ADC itu nanti mempunyai sebuah input. Input ini nanti akan masuk ke, ini merupakan komparator ya. Ini mahasiswa itu kadang-kadang sering salah ini. Saya tanya, ini rangkaian apa ini? Dioda. Oh, dioda kok seperti itu? Bukan. Apa ini? Oh, ini not. Oh, not kok seperti ini? Nah, itu kadang-kadang ada mahasiswa itu yang lucu-lucu gitu ya. Nah, ini rangkaian komparator nih ya. Komparator. Rangkaian komparator ini ada 2 kaki, ini plus main. Ya. Ini VA masuk ke plus, di sini mainnya dari bawah ini. Andai kata plus lebih tinggi dari main, tegangannya, tegangan di plus itu lebih tinggi dari main, maka output 1. Jadi ini kalau ini lebih tinggi, ini lebih rendah, berarti benar output 1. Kalau ini lebih rendah, ini lebih tinggi, berarti outputnya 0, berarti salah ya. Kemudian ada bagian kontrol unit. Nah, ini jadi ini bagian yang mengontrol. Bagian yang mengontrol apa? Jadi kontrol unit ini merupakan rangkaian yang mengontrol. Ini kalau kita lihat inputnya kan ada 2. Oh, 3 ya, inputnya 3, outputnya 2. Ya. Kenapa kok ini ada? Ya, jadi IC digital itu tidak merupakan IC ADC ya, sorry, IC ADC itu bukan merupakan IC digital biasa. IC ADC memang terdiri dari gerbang-gerbang logika, tetapi di sini itu IC ini tidak mau jalan dengan sendirinya, harus kita perintah. Ini beda dengan IC digital yang lain, termasuk IC DAC. IC digital yang lain termasuk DAC, begitu kita hubungkan ke power supply langsung bekerja. Tapi untuk IC DAC, IC ADC itu tidak mau bekerja. Sebentar.
Oh ya, mohon maaf ini tadi apa kebetulan anak-anak saya menggunakan laptop sehingga apa di sini ada beberapa ada beberapa yang connect ke sini sehingga jalurnya itu apa sangat crowded ya. Ini sementara saya matikan dulu untuk yang anak saya tadi. Ya, baik kita teruskan. Jadi untuk IC ADC ini memang berbeda dengan IC yang lain meskipun dia itu terdiri dari gerbang logika. Jadi IC ADC itu tidak mau bekerja secara langsung. Beda dengan IC digital yang lain atau mungkin IC DAC. IC ADC itu jika dihubungkan ke power supply dia tidak langsung mengonversi isyarat analog di sini. Ya dia cuma diem aja. Nah, agar bisa mengonversi dia butuh masukan yaitu clock. Nah, jadi IC ADC itu butuh clock. Tidak ada clock, tidak dapat bekerja. Oh, berarti tidak praktis. Ya, beruntunglah beberapa IC ADC sekarang itu sudah mempunyai pembangkit clock internal. Ya, jadi pembangkit clock internal sehingga kita tinggal menggunakan IC itu tidak perlu pembangkit clock eksternal. Namun demikian, meskipun ada clock internal, dia juga tidak mau jalan kalau belum diperintahkan untuk start. Nah, dia diperintahkan start, nanti baru jalan. Nah, sebenarnya start itu tuh fungsinya untuk apa? Start itu, ya, start itu nanti fungsinya itu adalah untuk memerintahkan kontrol unit ini meneruskan clock. Clocknya masuk ke sini. Jadi clock itu kan gelombang kotak dengan frekuensi tertentu ya, entah itu 1 kilo, entah itu 2 kilo, ya atau 10 kilo gitu ya. Nah ini clocknya ada, kemudian diperintahkan menggunakan start di sini, start. Nah ini clocknya akan diteruskan ke sini. Nah, clocknya diteruskan ke sini, ke bawah ini. Nah di bawah ini ada rangkaian counter, penghitung clock. Ya, berarti kalau clocknya nanti 1, 2, 3 gitu, nah ini dia counternya akan menghitung. Jadi ada sinyal clock pertama, counternya memberikan output 1. Memberikan clock kedua, counternya akan memberikan keluaran 2. Nah gitu, dan seterusnya. Jadi clock ini naik, maka keluaran counter nanti juga akan naik. Konkretnya bagaimana? Nah ini, konkretnya, nah ini kan tangga yang kemarin ya. Jadi sebenarnya clock ini akan masuk ke sini, begitu start clock akan diteruskan ke bawah, kemudian masuk counter. Counter nanti akan menghitung. Saat awal counternya itu 0 nih ya, 0, 0, 0. Kemudian setelah clock pertama masuk, counternya jadi 001. Clock kedua masuk, counternya jadi 0010. Clock ketiga masuk, keluaran counter menjadi 0011 dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti counter ini nanti itu akan memberikan data digital sejumlah clocknya tadi itu. Nah, ini counternya kalau kita set 4 bit, ya berarti hitungannya ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 15, kembali ke 0 lagi. Sampai 15, kembali ke 0 lagi. Yaitu kalau counter 4 bit seperti itu ya. Ini dari 000 sampai 111, kemudian kembali ke 0 lagi. Counter itu rangkaiannya seperti apa toh? Counter ya ini counter itu sebenarnya ada di mata kuliah teknik digital ya, berarti semester sebelum ini ya. Tapi nanti ada nanti di bagian belakang nanti saya perlihatkan rangkaian counter juga ada nanti ya. Nah ini. Nah, kemudian jadi output counter ini kan ini seperti ini. Jadi naik 0, 1, 2, 3 terus sampai 15, kembali 0, 1, 2, 3 terus sampai 15 gitu kan. Jadi cuman ini aja. 0, 1, 2 sampai 15, kembali ke 0 gitu terus seperti itu. Selama clock ini dimasukkan ke sini, counter akan memberikan keluaran data 0, 1, 2 sampai 15, kembali ke 0 terus seperti itu. Nah, ini counternya 4 bit ya, sehingga sampai 15 atau 1111. Nah, keluaran counter itu masuk ke rangkaian DAC, digital ke analog converter. Jadi rangkaian ADC itu ada DAC-nya.
Nah, berarti dapat dibayangkan ya, berarti IC ADC itu lebih mahal dibanding IC DAC. Oh, DAC-nya aja di sini ya. Ya, berarti IC ADC itu sebenarnya isinya ada DAC, ada counter, ada control unit, ada apa? Komparator, dan sekarang ada pembangkit clock-nya. Nah, itu. Nah, di sini counter ini memberikan data digital ke DAC. DAC mengonversi data ini ke analog. Nah, misalnya counternya itu 0, ya dia output di sini ya 0. Counternya itu saat output di sini itu 1, 0001, berarti output DAC-nya di sini 0,03. Nah, berarti output di sini itu 0, 1, 2 sampai 15, berarti output di sini itu nanti 0, 0,33, 0,66, 1 terus sampai 5 volt. Setelah itu kembali ke 0 lagi. Ini naik sampai 5 volt, kembali ke sini lagi. Nah, gitu. Jadi dapat dibayangkan ya, berarti di sini itu ini datanya naik turun, ini tegangannya naik turun. Andai kata clock ini dijalankan terus ya, clock ini dimasukkan terus ke sini, maka ini tegangannya naik dari 0, 1, 2, 3 sampai 15, sampai 5, kemudian 0 lagi gitu, dan seterusnya seperti itu, muter seperti itu. Nah, itu andai kata clock ini diteruskan secara terus-menerus ke counter, itu kira-kira tegangan di sini itu nanti naik turun seperti itu. Nah, terus kondisi seperti itu dimanfaatkan untuk sebagai fungsi dari analog to digital converter. Jadi analog to digital converter itu dibentuk dengan ini tadi, dengan cara kerja counter kemudian DAC seperti ini. Loh, konkretnya bagaimana konkretnya? Nah, ini contohnya ini ya. Ini misalnya clock itu dimasukkan. Nah, clock dimasukkan, kemudian kita menggunakan tegangan analog sama seperti kemarin ya, yang saya contohkan kemarin, itu kan tegangan analognya itu kan 3,1. Nah, ini saya menggunakan contoh yang sama. Ya, sama-sama 3,1. Nah, ini 3,1 itu masuk ke sini. Nah, kemudian sinyal clock masuk. Clock masuk ke sini. Tadi itu counter masih 0, sehingga output di sini juga 0, tegangan di output DAC juga 0. Sinyal clock pertama masuk ke sini, berarti di counter itu naik menjadi 001, keluaran DAC 0,333. Nah, ini jadi di sini keluaran counter itu 001, 001 kalau dikonversi ke analog menjadi 0,333. 0,333 di sini keluaran DAC masuk ke sini dibandingkan dengan VA. Oh, di sini 0,333, VA-nya 3,1. VA 3,1 masih lebih tinggi, berarti ini masih logika 1. Ya. Plus lebih tinggi dari min, ini logika 1. Logika 1 itu menjadikan clock tetap diteruskan. Nah, berarti clock berikutnya masuk ke sini. Clock berikutnya masuk ke sini, keluaran counter itu 0,010, keluaran DAC di sini 0,667. Ini 0,010 kalau dikonversikan analog kan menjadi 0,667. Masuk ke sini sampai di sini, oh ternyata ini 3,1, ini 0,667. Yang atas masih lebih besar dari yang bawah. Berarti logika masih 1. Logika masih 1, clock berikutnya diteruskan. Nah, naik lagi, berarti keluaran counter 0011, keluaran DAC 1 volt, masuk ke sini 1 volt dibandingkan dengan 3,1, masih tinggi yang atas, berarti ini masih 1. Nah, jadi terus gitu aja. Selama yang min ini masih lebih rendah dari yang atas, ini logika 1. Selama di sini logika 1, nah ini clock tetap diteruskan. Nah, terus sampai di sini ya. Sampai di sini ya, sampai di sini ini sudah clock ke-9. Clock ke-9 di sini 1001
dikonversi ke analog menjadi 3 volt, dibandingkan di 3 voltnya naik ke atas ini, dibandingkan ini 3,1, ini 3 volt, masih logika 1. Ya, karena yang atas masih lebih tinggi dari yang bawah. Masih logika 1. Berarti clock berikutnya diteruskan. Nah, clock berikutnya diteruskan sampai di sini. Ini keluaran counter 1010 dikonversi ke analog jadi 3,33. 3,33 dibandingkan dengan di sini. Oh, ternyata yang atas 3,1, yang ini 3,33. Yang atas lebih rendah dari yang bawah. Yang atas lebih rendah dari yang bawah. Berarti logika 0. Logika 0 masuk ke sini, nah nanti control unit akan menghentikan clock-nya karena sudah logika 0. Jadi ini logika 0 berarti clock dihentikan. Clock dihentikan, kemudian control unit akan mengeluarkan isyarat EOC. Ini kepanjangan dari end of conversion. Nah, berarti kalau control unit sudah mengeluarkan EOC, berarti di sini data keluaran counter nanti akan dikeluarkan menjadi data digital hasil konversi dari tegangan analog ini. Nah, jadi di sini ya, jadi perangkat ini itu nanti dia untuk mengonversi butuh waktu tadi itu ya, butuh waktu, kemudian sampai nanti VAX itu lebih tinggi, ya VAX lebih tinggi, ya 3,33, nanti ini berhenti, clock berhenti, ya data counter di sini akan dikeluarkan menjadi data hasil keluaran ADC. Nah, jadi kita bayangkan ini cukup rumit ini rangkaian di dalamnya ini ya. Nah, di sini dapat kita lihat, kalau dengan cara seperti ini, ya berarti data keluaran itu nanti lebih tinggi dari semestinya. Ini kan kalau 1010 itu kan sebenarnya mewakili tegangan analog 3,33. Nah, ini kan lebih tinggi dari semestinya karena tegangan analog masukan hanya 3,1. Nah, makanya kalau konversi analog to digital yang menggunakan metode digital RAM itu nanti data digital yang mewakili itu pasti lebih tinggi dari yang semestinya. Yang berarti nanti kalau dalam kemarin ya kita menghitung gitu ya menggunakan perbandingan, berarti kalau 3,1 dihitung menggunakan perbandingan ketemu sekian, nah nanti dibulatkan ke atas. Nah, jadi metode digital RAM ini untuk mendapatkan data digital dia menggunakan pembulatan ke atas. Nah, ini salah satu metode konversi yaitu menggunakan digital RAM. Nah, metode ini itu cukup sederhana ya. Kenapa kok sederhana? Karena nanti ada yang lebih rumit nanti. Meskipun ini sudah kelihatan agak rumit, tapi ini termasuk yang sederhana ya. Hanya menggunakan tangga seperti ini. Nah, kemudian metode ini itu memang sederhana. Kalau diimplementasikan IC-nya lebih murah dibanding metode yang berikutnya nanti yang akan saya jelaskan. Tetapi di sini ada kelemahan. Ya, salah satu kelemahannya itu adalah nih ya, waktu konversi bisa berbeda-beda. Kebetulan ini yang dikonversi 3,1 sehingga butuh 10 clock. Kalau yang dikonversi 1 volt, wah lebih cepat. Hanya butuh berapa ini? 3 clock. Kalau yang dikonversi 0,33 hanya butuh 1 clock, wah lebih cepat lagi. Tapi kalau yang dikonversi itu lebih tinggi tegangannya, nah lebih lama. Nah, berarti semakin tinggi tegangan masukan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengonversi. Semakin rendah tegangan masukan, semakin cepat waktu yang digunakan untuk mengonversi. Nah, berarti waktu konversi itu bisa berbeda-beda, tergantung tegangan masukan. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan seperti ini. Ya, kenapa menjadi kelemahan? Nah, ini dapat kita bayangkan. Misalnya nanti kita mempunyai sinyal dengan tegangan yang berubah-ubah, misalnya sinus atau apa gitu ya. Biasanya kalau kita mengonversi suatu isyarat yang nanti itu berubah-ubah, ya berupa isyarat AC, sinus, kosinus, atau mungkin campuran ya. Nah, nanti biasanya kita menggunakan frekuensi sampling yang tetap.
Maksudnya jedanya ini tetap, ya, jedanya tetap. Nah, kalau jeda konversi tetap, ya berarti otomatis kita tidak boleh menggunakan waktu konversi yang berbeda. Contoh ya, ini kebetulan tegangannya tinggi, perlu waktu konversi yang lama. Wah, karena menggunakan tangga sampai sini itu kan butuh waktu lama. Nah, ini hasilnya. Kebetulan ini tegangannya turun. Nah, ini dikonversi membutuhkan waktu yang lebih singkat. Nah, di sini konversinya. Ini tegangannya turun lagi. Nah, ini waktunya lebih singkat lagi. Nah, berarti jeda antar dua konversi kan jadi berbeda-beda. Nah, ini menjadi tidak baik untuk nanti perwakilan data digitalnya. Data digital di sini dan di sini itu kan kadang-kadang nanti kalau tidak sama jedanya seperti ini, ya nanti kalau dikembalikan ke data digital dikembalikan ke analog tidak akan seperti semula nanti. Nah, ini menjadi problem ini ya. Ya. Jadi waktu konversi yang berbeda-beda ini menjadi problem di sini. Nah, untuk itu maka di sini dikembangkan metode konversi yang lain. Meskipun metode konversinya ini lebih rumit untuk menanggulangi ini ya, untuk menanggulangi waktu yang berbeda-beda ini. Nah, ini kalau kita lihat nanti kalau ini dilihat menggunakan osiloskop ya, ini kan EOC ini kan end of conversion. Nah, berarti sinyal EOC-nya itu nanti di sini, di sini, di sini ya. Ini kan jadi beda-beda ini jedanya ini. Nah, sehingga tidak akan tidak akan efektif karena periode sampling jadi berbeda yang mengakibatkan frekuensi samplingnya pun juga akan berbeda. Ya, nah, sehingga ini kurang kurang baik untuk sampling sinyal yang berubah-ubah seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka dibuatlah metode konversi yang berikutnya. Metode ini dinamakan successive approximation, pendekatan berurutan. Pendekatan berurutan. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini merupakan pengembangan dari metode digital RAM. Memang agak rumit metodenya ini, tapi sekarang yang digunakan yang ini, yang banyak digunakan tuh yang ini, yang successive approximation. Ya. Hampir sama seperti tadi ini ya, hampir sama seperti tadi diagramnya atau blok diagramnya, tetapi caranya agak sedikit berbeda caranya. Nah, ini saya contohkan untuk tangga seperti ini untuk konversi dengan menggunakan tegangan masukan yang sama seperti tadi ya, 3,1. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat, nanti hasilnya ada sedikit perbedaan nanti. Nah, di sini cara bekerjanya bagaimana? Pada awal di sini ada start conversion, berarti nanti clock akan diteruskan ke sini. Nah, sebelum clock diteruskan, itu data di sini kan 0. 0 ya. 0, ini datanya 0, dikonversi ke tegangan analog, ya jadi 0. Ini jadi 0. Nah, oke. Kemudian clock pertama masuk. Clock pertama masuk ke sini. Clock pertama masuk. Nah, ini perbedaan dengan yang digital RAM ya. Kalau digital RAM di sini ini kan counter. Nah, sekarang ini diganti menjadi register kontrol. Kalau tadi counter, ini menjadi register kontrol. Nah, ini fungsinya akan sedikit lebih rumit ya, tapi kita lihat ini fungsinya bagaimana. Oke, clock pertama masuk. Clock pertama masuk ke sini. Nah, karena ada clock yang masuk, maka register kontrol ini akan mengubah bit yang paling kiri, ya, bit yang paling kiri menjadi 1. Bit yang paling kiri menjadi 1. Jadi sebenarnya kalau ini ada clock masuk, yang paling kiri jadi 1. Clock masuk lagi, sebelahnya lagi nanti jadi 1. Nanti tapi ya. Clock masuk lagi, nah ini, yang ini jadi 1. Clock terakhir masuk, yang ini jadi 1. Nah itu, tapi nanti, ini kita bahas yang pertama dulu ya. Clock pertama masuk, register paling kiri jadi 1. Oh, berarti output di sini itu 1000.
1000 dikonversi DAC menjadi tegangan analog. Tegangan analognya berapa? Wah, langsung lompat ke sini nih. Ini kan 1000. Tegangan analognya menjadi 2,667. Nah, berarti beda dengan tadi ya, karena ini tadi di sini itu datanya naik 0, 1, 2, 3 sampai 15, maka ini tegangannya pun naik 0, 0,33 terus seperti tangga sampai 5. Tapi kalau di sini langsung tadi ini datanya 0 langsung jadi 1000. Tegangan di sini dari 0 langsung lompat jadi 2,667. Nah, 2,667. Oke, masuk ke sini. Dibandingkan oleh komparator. Di atas 3 volt, di atas 3,1 volt, di sini 2,667. Oh, ini masih lebih tinggi, berarti logika 1. Ya, yang atas masih lebih tinggi dari yang bawah, yang atas 3,1, yang bawah 2,667. Ini berarti logika 1. Karena logika 1, ya, karena logika 1, nah maka ini data ini dinyatakan benar. Nah, yang ini benar. Karena ini logika 1, maka clock tetap masuk. Clock masuk lagi ke sini. Clock masuk ke sini itu digunakan untuk menjadikan bit yang sebelahnya berlogika 1. Nah, ini. Jadi, clock kedua menjadikan bit yang ini sebelahnya berlogika 1. Berarti ini keluarannya adalah 1100. 1100. 1100 masuk ke DAC. Dijadikan analog menjadi berapa ini? 1100. Lompat ke sini berarti. Nah, lompat ke sini. Nah, berarti tegangan keluaran DAC sekarang menjadi 4 volt. 4 volt. 4 volt masuk ke sini. Yang atas 3,1, yang bawah 4. Yang atas kok lebih tinggi. Berarti ini logika 0. Karena ini logikanya 0, ya, karena ini logikanya 0, nah maka data ini yang ini ya, yang data ini dianggap tidak valid. Tidak valid. Dibuang. Nah, berarti ini tadi ini mengubah ini jadi 1 dibatalkan. Data kembalikan ke 10, ini kosong. Nah, setelah ini kosong, maka ini clock ketiga masuk. Clock ketiga masuk, berarti bit yang ini jadikan 1. Yang ini jadikan 1. Berarti datanya 1010. 1010. Berarti mana itu? Nah, ini. Nah, di sini. Keluaran DAC berapa? Keluaran DAC berarti di sini 3,33. 3,33. Masuk ke sini. Masuk ke sini, berarti di sini 3,33, ini 3,1. Oh, ini kok lebih tinggi. Berarti ini logika 0 lagi. Logika 0, nah ini dianggap tidak valid. Buang datanya. Berarti ini tadi diubah jadi 1 itu dibatalkan. Nah, berarti ini kembali ke 0 lagi ini. Kembali ke 0, setelah itu clock keempat masuk. Nah, bit yang paling kanan dijadikan 1. Jadi ada clock masuk itu menjadikan ini jadi logika 1. Nah, logika 1 berarti keluaran register kontrol 1001. Berarti yang mana itu? Nah, ini berarti ya, 1001. Nah, 1001 masuk ke DAC, keluar tegangan sebesar 3 volt. Nah, ini 3 volt. 3 volt itu masuk ke sini. Ini 3,1, ini 3 volt. Berarti logika 1. Nah, berarti data ini benar. Nah, jadi di sini setiap clock masuk itu nanti menjadikan bit ini 1 ya. Clock pertama ini itu 1. Kalau datanya valid, oke, digunakan. Clock kedua, bit ke ini 1. Nah, ini tidak valid, berarti kembali ke 0. Clock ketiga, bit di sini itu 1. Tidak valid, nah kembali ke 0. Bit keempat, yang paling kanan 1. Valid, ya sudah digunakan. Nah, ini hasilnya ini. Nah, itu cara konversi menggunakan successive approximation ya. Nah, ini
konversinya lebih rumit, tapi sekarang kebanyakan IC menggunakan ini. Nah, menggunakan ini, kenapa? Karena ini hanya butuh 4 clock. Ya, butuh 4 clock. 4 bit butuh 4 clock. Ya, kalau 8 bit ya butuh 8 clock. Nah, sehingga di sini waktu konversi itu sama. Kalau 4 bit ya 4 clock waktu konversinya. Kalau 8 bit ya 8 clock gitu ya. Nah, itu tergantung dari panjang bitnya. Nah, di sini memang waktu konversi bisa konstan, bisa tetap. Nah, sehingga nanti kalau digunakan untuk sampling data itu nanti lebih reliable di sini ya, karena waktu konversi itu bersifat konstan. Nah, sekarang kebanyakan IC digital menggunakan ini ya, meskipun ini harganya lebih mahal, tapi ini menghasilkan waktu konversi yang konstan, yang tetap. Kalau yang digital RAM sekarang, setahu saya sudah tidak ada IC-nya ya, tidak dijual lagi karena memang faktor konversi yang berbeda-beda itu menjadikan tidak fleksibel. Nah, ini yang digunakan di toko yang dijual itu kebanyakan itu ya IC 0804, 0808 itu ya, itu menggunakan successive approximation. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin bisa saya berikan contoh rangkaiannya ya, hasil kreasi dari mahasiswa ya. Nah, ini yang metode ini successive approximation itu waktu konversi tetap, tapi di sini data yang keluar itu lebih rendah dari semestinya. Ini kan 3,1, data yang keluar itu ini 1001, 1001 ini kan mewakili tegangan 3 volt. Nah, berarti kalau kita hitung dari tegangan analog dikonversi ke digital, nah ini dibulatkan ke bawah. Nah, jadi kalau digital RAM dibulatkan ke atas, kalau yang successive approximation dibulatkan ke bawah. Nah, karena kebanyakan IC itu menggunakan successive approximation, ya nanti kalau kita melakukan perhitungan ya sebagai dibulatkan ke bawah saja ya. Karena kebanyakan IC menggunakan successive approximation. Nah, itu metode kedua itu ya. Successive approximation, waktu konversi tetap, tapi rangkaian lebih rumit. Ya, tentunya harga IC ini lebih mahal dan sekarang yang banyak digunakan ini. Itu metode yang kedua. Kemudian metode yang terakhir, yang ketiga, itu menggunakan flash. Nah, ini biasa disebut dengan high speed ADC ya. Ini ADC yang kecepatannya lebih tinggi, ya tentunya lebih mahal di sini. Kenapa kalau lebih mahal? Apakah lebih rumit? Di sini tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Cuman di sini komponennya itu banyak. Nah, ini contoh ADC yang outputnya itu hanya 3 bit. Saya buat contoh 3 bit ya. Kalau tadi 4 bit format data ini cuma 3 bit, karena kalau 4 bit terlalu banyak komponen di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada output 3 bit di sini, rangkaiannya sebenarnya cukup sederhana. Ya. Cukup sederhana. Ini ada tegangan referensi, kemudian di sini ada analog input. Nah, ini analog inputnya. Analog input ini cuma sederhana, cuma dimasukkan ke komparator ya. Ini cuma dimasukkan ke komparator. Komparator itu nanti mempunyai masukan plus dan min. Min itu untuk analog inputnya, plus itu untuk tegangan dari sini. Tegangan dari sini ini sudah melalui pembagi tegangan, sehingga tegangan di sini itu 1 volt, ini 2 volt, ini 3 volt, ini 4 volt, 5 volt, 6 volt. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sehingga di sini ini secara mudah ya dapat kita pahami ya cara kerjanya ya. Ya, kalau ini tegangannya, kalau analog inputnya kurang dari 1, ini 1, misalnya setengah ya, setengah, ini 1, ini setengah, berarti ini logika 1, ini 2, ini setengah, ini logika 1. Nah, berarti logika 1 itu kan tidak aktif, ini kan aktif rendah. Nah, berarti kalau tegangannya setengah, tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, tidak ada yang aktif di sini. Nah,
Nah, berarti 0. Nah, ini ya. Nah, ini 0. Kalau tegangannya 1,5 antara 1 sampai 2, ini ya. 1,5 misalnya, 1,5. 1,5 masuk ke sini. Ini 1,5, ini 1. Oh, ini kok lebih tinggi, berarti ini logika 0. Nah, jadi kalau 1,5 yang ini logika 0. Ini ya, 1,5 yang C1 logika 0. Yang 1,5 masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ini 2, ini 1,5. Berarti ini logika 1. 1,5 masuk ke sini, ini 3, logika 1. Nah, berarti ini 1 semua di sini. Berarti ini 0, ini 1, 1, 1, 1. Ini 0, 1, 1, 1. Itu kalau tegangan antara 1 dengan 2. 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3 yang ini 0, yang ini 0, ini 1. Nah, berarti seperti ini tabelnya. Nah, berarti untuk tegangan 0 sampai 7 volt itu kira-kira seperti ini. Nah, tegangan seperti ini nanti ini masuk ke encoder prioritas. Ini di pertemuan kemarin ya, kita membahas encoder prioritas ya. Encoder prioritas berarti nanti outputnya ini hanya mendeteksi salah satu yang aktif, yaitu yang nomor tertinggi saja. Contoh ini ya, ini encoder prioritas, outputnya 3 bit CBA. Inputnya dari I7 sampai I1. Ini C7 sampai C1 ya. C1 sampai C1. Yang ini yang aktif tidak ada, output 0. Ini yang aktif C1, output 1. Yang aktif C2, output 0, 1, 0. Yang aktif C3, yang tertinggi, nomor yang aktif adalah C3. Maka ini 0, 1, 1. Nah, ini berarti dengan cara seperti ini, ya berarti output itu nanti adalah nomor yang aktif yang tertinggi. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau ini begitu tegangan masuk ke sini, langsung keluar datanya. Tidak perlu clock, tidak perlu perintah start conversion, tidak perlu. Ya, sebenarnya jadi ini sebenarnya IC cukup sederhana ya. Tegangan masuk dibandingkan oleh komparator langsung keluar, tidak perlu adanya clock ya. Kalau yang dua tadi kan yang metode digital RAM dan static approximation kan butuh clock. Ini tidak perlu clock dan tidak perlu perintah start conversion. Nah, sehingga ini bekerjanya sangat cepat bekerjanya. Bahkan kalau yang IC successive approximation itu kadang-kadang kalau IC 0804 itu ya itu hanya kira-kira 10.000 konversi sampai 20-an ribu konversi per detik ya. Kalau ini bisa mencapai 1 juta kali lebih ya. Sehingga ini bisa mengonversi hingga 1 mega sampling per second, 1 MSPS, 1 mega sampling per second. Ya. Dengan cara seperti ini. Ya, ini tidak butuh clock, waktu konversi sangat cepat. Tapi, nah ini ada tapinya. Ini baru 3 bit, itu sudah butuh berapa? Ini butuh 7 komparator, itu 3 bit. Kalau 4 bit butuh 15 komparator, 4 bit. Kalau 5 bit butuh berapa? 31 komparator. Kalau 8 bit butuh 255 komparator. Wah, ini jadi ya memang di sini tidak rumit bekerjanya. Cara kerjanya tidak rumit, tapi ini butuh komponen yang banyak. Sehingga IC-nya pun juga mahal. Mahalnya bukan karena kerumitan cara kerjanya, tapi karena banyak komponen di dalamnya. 8 bit berarti butuh 255 komparator. 2 pangkat N-1. 8 bit berarti 255. Butuh encoder prioritas dengan input 255 juga. Nah, ini berarti encodernya juga lebih rumit. Juga butuh resistor sebanyak berapa ini? 255 lebih gitu ya. Nah, itu. Jadi ini flash ADC, yang flash ADC ini sering disebut dengan flash ADC ya, karena dia menggunakan metode flash converter. Itu bekerja sangat cepat
IC-nya lebih mahal. Mahalnya itu bukan karena kerumitan cara kerjanya, tetapi karena banyak komponen di dalamnya, yaitu banyak komponen komparator, dan juga di sini encodernya harus mempunyai input yang banyak juga. Nah, itu ada 3 jenis ADC yang ada, dan sekarang yang ada di pasaran itu hanya ada 2 ya, hanya ada successive approximation dan flash ADC. Untuk konversi yang tidak butuh cepat, hanya sekitar 10 kilo sampling per second sampai 20 kilo sampling per second, kita bisa menggunakan IC dengan metode konversi successive approximation. Contohnya 0804 itu ya, yang banyak dijual itu. Kalau butuh konversi yang sangat cepat, hingga sekian mega sampling per second, nah nanti bisa menggunakan IC yang menggunakan flash ADC gitu ya. Ada beberapa seri itu, tapi saya tidak hafal serinya ya. Nah, itu beberapa metode konversi seperti itu yang ada sekarang. Nah, nanti atau mungkin ada yang tanya mungkin Bapak-bapak. Nah, kayak kalau kalau tidak ada yang tanya, nah ini coba ini ya. Sebentar, ini saya aktifkan dulu untuk elemennya. Ya, kita tadi sudah mencoba bagaimana melihat cara kerja beberapa ADC dengan beberapa metode dan juga menggunakan beberapa panjang bit. Nah, sekarang di Elena itu sudah ada di sini. Ya. Nah, ini sambil kita latihan aja ya. Meskipun besok kita bahas juga nanti besok. Ini kok opennya 2021, berarti hampir 2 tahun ini. Ini tahun ini karena ini soal saya buat tahun kemarin ya. Kemarin. Ya, nah ini nanti silakan dilihat untuk nomor induk Bapak-bapak semua. Biasanya kan ini 22, kemudian belakangnya saya tidak hafal, tapi ini ada format AB di belakang. Nah, sekarang kalau AB itu kita balik ya jadi BA, karena kalau AB nanti ada yang 01 mungkin terlalu kecil. Nah, saya balik BA biar nanti lebih banyak variasi. Nah, ini BA 0 milivolt. Jadi BA 0 milivolt ini misalnya kalau nomor induk yang di belakang ini ya, BA-nya itu misalnya AB itu sama dengan 12, AB 12, berarti kalau BA 0 berarti sama dengan 210 milivolt. Nah, ini jadi BA milivolt itu dikonversi ke digital. Dikonversi ke digital bisa menggunakan yang tangga tadi itu ya. Nah, kita menggunakan metode successive approximation. Berarti nanti kalau dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan, nanti dibulatkan ke bawah. Nah, ADC ini bisa mengonversi tegangan 0 sampai 5 volt. Berarti tadi itu ya, tangganya itu dari 0 sampai 5 volt. 0 sampai 5 volt, kemudian konversilah ini ya, tegangan 210 volt, 210 milivolt ke data digital. Jadi 210 volt dijadikan digital, ya, jadikan digital menggunakan ADC 8 bit tadi. Datanya berapa? Nah, kalau sudah konversi kembali ke analog. Jadi tegangan analog jadikan digital, data digitalnya konversi kembali ke analog. Ini menggunakan perhitungan saja, tidak usah menggunakan rangkaian elektronik. Nah, nanti akan kita lihat apakah hasilnya sama. Nah, ini kalau sama bagaimana, kalau tidak, nah, maka silakan nanti memberikan argumen. Kalau tidak, nanti bagaimana.
Nah, itu. Jadi di sini kita mencoba untuk mengkonversi tekanan analog ke digital, kemudian digital ke analog. Nah, nanti ini langsung dituliskan di Elena saja. Jadi langsung dituliskan di Elena. Tidak usah menggunakan apa itu file yang diupload ya. Jadi langsung di Elena saja. Kalau ini saya lihat di sini. Oh ya. Ya, nanti silakan langsung dituliskan di Elena. Coba saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Ya, add submission. Nah, ini langsung tuliskan di sini aja. Langsung tuliskan di sini. Ya, misalnya tegangan, ya, masukkan. Nah, misalnya nanti misalnya V out sama dengan 12/5, itu bisa seperti ini. Kalau mau dibuat variasi juga bisa aja, tapi misalnya dibuat variasi boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya V out bawah gitu. Nah, jadi langsung ketikkan di sini aja. Nah, sehingga nanti dari sini nanti kita bisa melihat ya bahwa nanti untuk konversi dari analog ke digital, digital dikembalikan ke analog. Kemarin yang diteorikan itu kan tegangan analog hasilnya itu kan tidak akan sama dengan aslinya. Nah, kita buktikan di sini. Sama nggak nanti dengan aslinya? Nah, itu. Kalau sudah nanti save change, ya. Oh, nggak mau ya karena saya bukan student ini. Ya, oke nggak apa. Nah, jadi itu nanti nanti dicoba, nanti besok kita diskusikan nanti ya. Besok kita diskusikan. Tentunya kalau sesuai dengan teori, nanti kalau dari analog ke digital, digital ke analog, nanti hasilnya tidak akan sama. Nah, tidak akan sama nanti ya bagaimana cara membuat sama gitu kan. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja untuk kuliah pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang tanya, silahkan. Ya, kalau tidak ada yang tanya, baik, ini mungkin sampai di sini aja kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak semua. Bagi yang belum sempat, nanti saya upload rekamannya nanti di YouTube seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan semoga nanti kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga minggu depan kita dapat berjumpa kembali sampai nanti di akhir semester, bahkan nanti sampai kita semua bisa lulus ya. Oke, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sekian. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam.